Salam sejahtera bagi kita sekalian. Majelis Jemaat Gemim Zaitun Karompasan Rano Tanak Weru mengucapkan selamat Hari Minggu. Hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kita akan menggunakan tata ibadah Hari Minggu bentuk yang keempat. Jemaat sekalian, marilah kita memulaikan ibadah ini dan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian Kedung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita pagi ini ialah Tanah Rahmat Allah bagi Kehidupan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menciptakan hari-hari kehidupan kami. Dan Engkau juga menyediakan bagi kami hari di mana kami berhenti dari segala aktivitas kerja kehidupan kami. Kami beribadah, kami beristirahat dari segala aktivitas itu. Tuhan, terpujilah nama-Mu yang menganugerahkan hari Minggu ini kepada kami. Hari Tuhan, hari kemenangan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau berkenan dengan sembah sujud kami ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ia bawa
Jamaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama-Mu. Kepadamu kami naikkan syukur, karena kasih karunia-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau memberi kami hari-hari kehidupan, supaya di dalamnya kami boleh berkarya, dan di dalam hari-hari hidup kami itu juga Engkau anugerahkan semangat, kekuatan, dan berkat-berkat, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat dari anugerah-Mu kepada kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dengan kasih-Mu, Engkau senantiasa mengingat-ingatkan kami untuk bagaimana mengelola hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Engkau menganugerahkan kepada kami hari di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sebagai hari di mana kami berhenti dari segala aktivitas kerja kami, dan badan kami boleh mengalami istirahat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami yakin semua itu Tuhan sediakan kepada kami, supaya kami selalu hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan, dan tubuh kami boleh senantiasa terpelihara dengan baik. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, banyak kali kami lalai di dalam mewujudkan kehendak-kehendak-Mu itu dalam kehidupan kami. Karena banyak kali kami kurang memberi perhatian kepada waktu-waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga kurang memberi waktu untuk memberi istirahat pada badan kami, pada tubuh kami ini. Kami terperangkap pada aktivitas-aktivitas sehingga tanpa kami sadari, kami mengeksploitasi tubuh kami ini.
kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, menyadari hal ini, memohon ampuni kami Tuhan. Kami lalai di dalam mewujudkan panggilan-Mu untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Begitu banyak alasan yang seringkali kami buat untuk membenarkan diri kami terhadap ketidaksediaan dan kelalaian kami dalam beribadah kepadamu. Apalagi di situasi sekarang ini, seringkali menjadi alasan pada kami. Ancaman-ancaman penyakit, virus corona, membuat kami lalai di dalam beribadah kepadamu. Tawaran-tawaran yang ada sebenarnya memudahkan kami untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Tapi alasan-alasan kami buat untuk menunjang kelalaian kami dalam beribadah. Ampuni kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Baik, yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Jemaat sekalian, ketahuilah Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan bunyi gurun ringku
Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kasih karunia-Mu sampai saat ini terus mengalir bagi kami umat-Mu. Kami sadari inilah anugerah-Mu kepada kami di masa-masa sekarang ini. Tuhan, berkenanlah di hari Minggu ini, hari kami beribadah kepadamu, hari yang Tuhan anugerahkan supaya kami boleh bersekutu dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan, baik di rumah kami masing-masing, juga di rumah gereja. Kami mohon Engkau berkenan menganugerahkan firman kepada kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam firman-Mu, dalam kehendak-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang dibaca di hari Minggu ini, Kitab Imamat pasal 25. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca demikian pembacaan Alkitab. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kitab Kejadian menceritakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Di bumi juga yang ada di atas. Alam semesta ini tentunya termasuk planet-planet, matahari, bulan-bulan, dan lain sebagainya. Tanah yang kita berpijak adalah ciptaan Tuhan. Tanah yang daripadanya kita menerima hasil untuk menjadi makanan kita adalah ciptaan Tuhan. Alkitab sudah menyampaikan dengan tegas secara eksplisit bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baiknya. Ya, itu jelas sekali ya di kitab Kejadian. Beberapa kali disebutkan baik, baik, lalu di akhirnya disebutkan sungguh amat baiknya. Artinya bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan bagi manusia punya potensi untuk memberikan kesejahteraan, kesejukan, kepuasan bagi manusia. Sungguh luar biasa saudara-saudara, perhatian Allah, perhatian Tuhan bagi kita semua. Tetapi kalau kita perhatikan juga dengan saksama rangkaian proses di mana Tuhan menciptakan 6 hari, lalu pada hari yang ke-7 disebut Tuhan beristirahat, berhenti dari mengerjakan proses-proses itu. Ini punya nilai, ini punya arti. Secara umum menjadi teladan kepada kita manusia yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya menjaga alam ciptaan ini. Itu kan pesan Tuhan, ya. Ketika manusia sudah diciptakan, Tuhan mempercayakan alam yang Dia sudah ciptakan ini dalam satu proses supaya manusia boleh mengelolanya. Mengelola artinya manusia hidup di dalamnya dari pengelolaan itu, tapi juga manusia punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat adalah salah satu kitab dalam 5 kitab Torah, kitab Musa. Kitab Imamat ini di dalamnya memang berisi aturan-aturan, termasuk aturan keimaman. Imamat pasal 25 adalah aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa manakala mereka ada di kaki Gunung Sinai. Nah, itu jelas di ayat 1 ya. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Kita ingatkan peristiwa Gunung Sinai di mana Tuhan memberikan 10 perintah, tapi juga itu diiringi dengan perintah-perintah yang
Tuhan anugerahkan kepada umat Israel melalui Musa, termasuk bacaan kita yang kita baca tadi. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dengan saksama, secara khusus pasal 25 kitab Imamat ini disampaikan di kaki gunung Sinai, tetapi tentang sesuatu yang akan dialami oleh umat Israel di tempat, di tanah yang mereka akan tuju pada waktu itu. Itulah tanah Kanaan, ya. Nah, lihat di ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jadi ini kan jelas sekali menyatakan bahwa Tuhan sedang menunjuk kepada tanah negeri yang akan diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kami katakan terakhir tadi, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ini menyatakan betapa Tuhan itu benar-benar yang empunya alam semesta ini. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang memang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dalam proses-proses selanjutnya, umat Israel ada di tanah Mesir, diperbudak di sana, tapi Tuhan ingat janjinya. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, yakni bangsa Israel ini. Nah, karena itu saudara-saudara, maka Tuhan mengingat-ingatkan umat ini tentang bagaimana mereka hidup di tanah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Ini inti dari kitab Imamat. Umat hidup dalam kehendak Tuhan karena mereka adalah umat pilihan. Bangsa yang kudus, mereka harus hidup dalam kehendak Tuhan. Dan dia menyatakan bagaimana mereka harus hidup itu. Tapi di sini dia bicara tentang tanah, ya. Ayat 2 bagian akhir. Maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa Tuhan yang kita sembah. Allah bangsa Israel, tapi juga Allah kita dalam Yesus Kristus. Artinya benar-benar dia memperhatikan kehidupan umatnya dalam relasi dengan dia, tapi juga segala sesuatu yang dia anugerahkan kepada umatnya itu dijaga kekudusannya, ya. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Bagaimana pengelolaannya? Nah, di ayat 3 di situ disebutkan, 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu. Saudara-saudara perhatikan kata di situ, kata harus. Jadi selama 6 tahun harus menaburi. Jadi perintah untuk bekerja, harus menaburi. Lalu 6 tahun lamanya harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Artinya bahwa Allah memberi penegasan kepada umat, kepada bangsa Israel, kepada orang-orangnya, harus bekerja.
waktu yang diberikan untuk bekerja memang betul-betul harus dilaksanakan. Dua kali kata harus di situ, ya, harus menaburi, harus merantingi. Nah, lalu di ayat yang keempat, tapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata yang sangat familiar dengan telinga kita, ya. Sabat, ada penjelasan di situ. Hari yang ketujuh, pada tahun yang ketujuh, harus ada bagi tanah itu suatu sabat. Lihat juga ada kata harus di situ, ya. Tadi harus bekerja, harus menaburi, harus merantingi. Tapi ayat 4, haruslah ada sabat bagi tanah itu. Nah, lalu di situ dilanjutkan dengan penjelasannya, masa perhentian penuh. Nah, ingat tadi, ya, kami katakan bahwa proses bagaimana Tuhan menciptakan alam ini dalam satu proses, dan pada hari yang ketujuh dia beristirahat, dia berhenti dari kerjanya itu. Ini punya implikasi-implikasi. Pertama, ini berimplikasi pada manusia, karena manusia bekerja mengerjakan tanah itu. Manusia harus berhenti, jadi ada harus bekerja, tapi juga ada harus berhenti, ya. Manusia berhenti, sabat, berhenti, istirahat. Lalu kemudian di situ disebut harus ada suatu sabat bagi tanah itu. Jadi tanah itu juga tanah di mana manusia mengelola harus diberi istirahat, tidak ditaburi. Di ayatnya yang keempat itu jelaslah, ya, ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Di ayat 4 bagian akhir. Di bagi ayat 3 dia sudah katakan harus taburi, harus rantingi. Tapi ayat 4 bagian akhir, harus janganlah kau rantingi, janganlah kau taburi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini implikasi daripada berhenti. Jadi manusia berhenti, tanah itu juga berhenti. Nah, kita lihat di ayat yang kelima. Ini implikasi-implikasi dari lalu bagaimana tanah itu. Nah, bagaimana tanah yang tidak dikerjakan oleh manusia itu. Nah, di ayat 5 disebutkan, apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Lalu hasilnya, ini kan tanah itu tidak ditaburi, tidak dirantingi, tetapi di ayat yang ke-6 di situ disebut hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Saudara, ini implikasi daripada berhenti dari berkarya. Tuhan yang menumbuhkan, dan hasilnya itu dalam rangka kebersamaan. 6 tahun
menabur, merantingi, 6 tahun mengambil hasil dari usahamu. Tetapi ayat 6, di hari Sabat segala yang tumbuh di tanah itu hasilnya menjadi milik bersama. Ini nilai misi, nilai diakonia bagi yang lain. Nah, dalam penjelasan lain kalau orang cari selidiki ya, bahwa di tahun yang ke-7 itu orang bebas untuk mengambil di ladang-ladang apapun yang tumbuh di sana. Nah, ini suatu hal yang sungguh mensukacitakan bagi segenap umat yang ada di situ. Malahan ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-7, tidak hanya berhenti pada manusia saja, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa betul-betul pada hari yang ke-7 itu nilai persekutuan dengan Tuhan itu betul-betul diperhatikan, dipelihara. Lalu kemudian dalam persekutuan dengan Tuhan itu nilai-nilai diakonia itu sungguh-sungguh tergambarkan, ya. Karena yang empunya tanah itu tidak mengambil apa-apa untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang lain. Malahan sampai di sini disebutkan sampai dengan binatang-binatang liar, mereka punya hak untuk mengambil makanan di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa, ya. Luar biasa bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita, kehidupan manusia, secara khusus bacaan ini kehidupan bangsa Israel. Semua itu terangkum dalam kitab Imamat ini. Kami sampaikan tadi bahwa kitab Imamat adalah kitab yang berisi aturan-aturan kehidupan sehari-hari umat, tapi juga aturan-aturan bagaimana mereka membangun relasi dalam arti peribadatan dengan Tuhan. Nah, semua itu dianugerahkan Tuhan untuk supaya umat Israel itu betul-betul nampak kekudusan mereka. Karena mereka itu adalah umat yang dikuduskan, ya. Kudus itu kan sesuatu yang disendirikan untuk Tuhan, itu kudus. Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu maka mereka harus hidup kudus, berbeda dari yang lain. Berbeda. Bagaimana supaya mereka berbeda? Inilah aturan-aturan yang disampaikan oleh Tuhan. Dalam beribadah berbeda, dalam bekerja, berkarya sangat-sangat berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya bagi kita sekarang ini? Kita bersyukur bahwa kita semua dianugerahkan oleh Tuhan berkat-berkat di negara kita, negara Indonesia ini, dengan kesuburan tanah yang diciptakan oleh Tuhan. Itulah rahmat kita, rahmat Allah bagi kita manusia. Kita mengucap syukur, tapi mari kita selalu menyadari di atas anak yang dianugerahkan Tuhan ini kita dipanggil untuk bekerja. Jadi sekalipun dengan potensi yang ada yang begitu luar biasa, tapi perintah untuk harus bekerja itu harus dilaksanakan.
tegas tadi ya dalam penjelasan kami. Ayat yang ketiga dari pasal 25 kitab Imamat ini. Harus. Tapi juga jangan kita lupa. Penekanan harus bekerja, harus berhenti juga itu merupakan keharusan. Ya. Keharusan. Sabat artinya berhenti. Arti kata lain juga istirahat. Dan di dalam berhenti itu apa yang dilakukan? Nah, dalam berhenti itu yang dilakukan adalah bagaimana kita menyembah yang empunya alam semesta ini, yang telah memberikan alam semesta ini, yang telah memberikan potensi-potensi kepada kita melalui alam ini supaya kita boleh hidup daripadanya. Kita menyembah Dia, tapi penyembahan itu juga dibarengi dengan apa yang disebut tadi, tindakan-tindakan diakonia. Karena ini tidak boleh terpisahkan, ya. Penyembahan kita kepada Tuhan itu harus juga selalu dibarengi dengan bagaimana kita berbuat bagi orang lain, ya. Saudara-saudara, saudara lihat tadi di dalam pengakuan dosa ketika bicara tentang hukum, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia. Ini laksana satu mata uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini jemaat beribadah di rumah. Kita di Zaitun sudah mulai membuka rumah gereja untuk jemaat beribadah, tapi masih terbatas. Hal ini betul-betul memberi kepada kita pilihan yang harus kita pilih dengan kesadaran keberimanan kita. Artinya bahwa keadaan yang ada sekarang ini memberi kita banyak pilihan untuk bagaimana mewujudkan penyembahan kita kepada Tuhan. Di rumah kita duduk, buka HP, buka televisi, beribadah kepada Tuhan, ya. Hal-hal ini memudahkan kita, tapi juga sekarang ini orang-orang cenderung menjadi lalai di dalam mewujudkan penyembahannya kepada Tuhan. Arti dari sabat, berhenti dari segala pekerjaan, beristirahat dari segala pekerjaan, dan di dalamnya kita menyembah Tuhan. Lihat ya, saya berulang-ulang kali mengatakan bahwa berhenti beristirahat, ya. Tadi dalam penjelasan, tanah itu diberi istirahat, jangan ditanami supaya dia istirahat. Tubuh ini perlu istirahat, berhenti dari segala aktivitas supaya dia ada istirahat. Ini penting sekali. Nah, ini banyak kali orang lupa, banyak kali orang lalai. Tapi ada yang istirahat, berhenti dari kerja, tapi tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Padahal di dalam istirahat itu waktu untuk menghayati kehidupan ini sebagai anugerah yang Tuhan karuniakan, dan kita menyembah Dia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kecenderungan sekarang dengan kemudahan-kemudahan beribadah, orang semakin lalai.
Saya ingat di awal-awal ketika kita mengalami syok karena pandemi virus Corona 19 ini. Di sekitar akhir bulan Maret sampai awal bulan April, ya, syok kita dengan pandemi ini. Wah, luar biasa. Ibadah di rumah kami meneliti, wah luar biasa respons jamaat ketika dilihat, diselidiki, wah luar biasa, banyak sekali yang merespons ibadah yang dilakukan melalui media sosial, YouTube, Facebook, luar biasa. Tapi lama-kelamaan semakin menurun, semakin menurun. Saudara-saudara, menjadi tanda awas bagi kita, ya. Menjadi tanda awas bagi kita dalam kehidupan beriman kita di tanah yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini. Kita ingat bahwa 6 hari Tuhan anugerahkan untuk kehidupan kita, tapi 1 hari, di hari yang ke-7, itulah yang menentukan 6 hari yang di dalamnya kita bekerja. Jangan kita lupa memberi nilai, lupa memberi arti pada hari yang ke-7 itu, karena itu menentukan 6 hari yang kita jalani ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita memberi persembahan syukur. Mari kita menyanyi, mengiringi persembahan kita itu di gunung dan di lurah. Saudara, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih kepadamu Bapa, untuk apa yang boleh kami alami, kami rasakan di hari Minggu ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasa bahwa Engkau melawat kami dengan kasih-Mu yang besar. Engkau menganugerahkan penyataan-penyataan firman kepada kami dalam realitas kehidupan kami, supaya kami menyadari sesungguhnya kami ini adalah umat ciptaan-Mu yang dianugerahkan kehidupan oleh Tuhan, dan juga dianugerahkan alam semesta oleh Tuhan yang di dalamnya kami hidup. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur bahwa hari-hari kehidupan kami boleh kami jalani dengan segala aktivitas kerja kehidupan ini, sehingga dari dalamnya kami boleh hidup, beroleh makanan, minuman, dan beroleh segala sesuatu yang memberi kesenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di hari Minggu ini. Engkau memberi penegasan-penegasan firman kepada kami untuk bagaimana kami menjalani kehidupan dalam hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan, juga dalam tahun-tahun kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan segala implikasinya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Engkau memang Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolonglah supaya kami hidup di dalamnya. Tolonglah supaya ada pembaharuan-pembaharuan dalam kehidupan kami oleh firman-Mu. Tolonglah supaya ada pembaharuan-pembaharuan dalam hidup kami. Di dalam kami terus-menerus mengupayakan kehidupan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Bapa, bersama-sama dengan mereka yang boleh mengalami berkat Tuhan. Mereka yang bertambah tahun-tahun usia kehidupan, berulang tahun di minggu yang sudah lewat. Mereka bersyukur untuk semua itu. Diberkatilah mereka Tuhan. Mereka juga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dalam berbagai hal, dan mereka sangat bersukacita untuk hal itu. Tuhan, biarlah dalam kesukacitaan mereka, dalam ingatan mereka kepada Tuhan sebagai sumber berkat, mereka akan memuliakan nama Tuhan. Dan dengan semua itu, iman mereka akan semakin bertumbuh, karena yakin bahwa Tuhan selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sekarang ini ada dalam pergumulan-pergumulan karena sakit, harus ada dalam perawatan-perawatan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, juga mereka yang dirawat di rumah dengan perawatan-perawatan intensif. Di tengah rasa susah mereka, di tengah pengharapan mereka akan kesembuhan, kami menopang dalam doa kami ini, memohon Tuhan berkenan melawat mereka. Dalam kasih-Mu yang besar, anugerahkan kepada mereka Bapa pengharapan. Pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Dan tolonglah mereka dalam upaya-upaya pribadi untuk berjuang untuk kesembuhan mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah menganugerahkan berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membawa persembahan. Kami sangat menyadari Tuhan, yang kami persembahkan itu adalah berkat Tuhan kepada kami. Dari segala usaha kerja kami, baik kami sebagai pegawai, juga kami sebagai pekerja, pedagang, dan dalam usaha kerja kami apapun, kami tahu dalam semua itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur, kami boleh memberi persembahan. Hamba berdoa memohon kepadamu Tuhan, anugerahkan berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ini dalam segala usaha kerja mereka, supaya juga selalu ada persembahan
yang mereka bawa untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi juga ada yang mereka boleh diakoniakan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang ada dalam kesusahan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hamba bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan hamba-Mu ini sebagai pendeta di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanah Weru selama 5 tahun 3 bulan lebih. Terima kasih Tuhan untuk segala kebersamaan yang Engkau anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan, karena nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kebersamaan pelayanan di Jemaat Zaitun. Hamba berdoa memohon kasih karunia-Mu tetap melingkupi kami, melingkupi sekalian jemaat dalam segala aktivitas mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Diberkati mereka selalu Tuhan. Diberkati badan pekerja majelis jemaat, diberkati sekalian pelayan khusus kolom 1 sampai 22. Begitu juga ketua-ketua komisi BIPRA, penasehat majelis jemaat, UPK di kolom-kolom, komisi-komisi kerja jemaat, komisi BIPRA jemaat, tim doa di kolom, semua yang memberi diri dalam pelayanan, diberkati selalu Bapa. Biarlah kemuliaan Tuhan ternyatakan lewat pelayanan mereka. Nama Tuhan terus dimuliakan dalam persekutuan Jemaat Zaitun di sini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Inilah syukur permohonan kami kepadamu Bapa. Kami bawa semua doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah minggu ini dengan nyanyian penutup Betapa Kita Tidak Bersyukur. Jamaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tetap semangat.